Berdasarkan statistik penyampaian antara Tunku Mahdi, Tunku Agam, long pakai psikolog bajut, gaknyan butuh bimbingan dari kedai Tunku Agam. Karena kan munyo secara nasionalisme untuk gaknyan getamang perjuangan ataupun geken alternatif penyelesaian secara nasionalisme nyo PR kerana Tunku Mahdi. Kerana secara reformasi. Karena secara nasionalisme reformasi ke kena. Kak, bani cok demokrasi. Reformasi ini jak. Munyo nyan irone selaras dengan perjuangan maksud dan tujuan ke jalankan reformasi secara nasional. Ya, menang Tunku Mahdi. Namun faham ataupun pelajari le secara alternatif. Kemudian Tunku Agam coba bimbing Tunku Mahdi nyo. Beda lending hanam daleh, bukan beda pandangan. Ciban Tunku Agam secara psikolog ataupun secara mana Prof? Tambah leron aja lewat jutu dandang gerehat sehat yang mulia kan Tunku Agam. Tambah leron aja le Prof 2 menit. Bimbing ledron bacuk le. Baru bimbing le Tunku Agam. Okey, terima kasih Tunku Mahdi. Karena secara reformasinya geken sangat bermanfaat kepada bangsa Aceh. Ke masyarakat Aceh. Mio takkan masyarakat Aceh ikan nyo opposition leader geken masyarakat. Masyarakatnya bahasa yang didoktrin. Munyo bahasa yang sebetulnya lamin getanyo masyarakat geken. Tokoh masyarakat. Yang didoktrin. Padahal munyo bahasa secara sastra original lamit. Budak geken munyo bahasa Melayu geken. Diperbudakkan. Jadi baik kengken tokoh masyarakat dengan bangsa Aceh. Besar merempak dengan pertih ruang lingkup pejabat yang kerjakan tu di Aceh. Kamu dari tokoh masyarakat ni apa pada muka kau kulang. Kamu mengharapkan Aceh memaju ke. Ya kai pasal ia burung naju. Baik masyarakat, baik tokoh masyarakat. Bahasa Indonesia adalah perkosaan kata. Teruk bahasa rempak perkosaan dengku. Apalagi urang. Nyomah dengku. Kau kena pelah mendu mu bina. Namu faham? Nak buat hati mumpang lu. Ya mana? Jelas. Okey, Prof. Lanjut, Prof. Okey, lanjut. Sak kali 5 kali kata. Lanjut 2 minit, Prof. Sak kali 5. Okey, terima kasih Tunku Mahdi. Ada sisi tanya jawab, tetapi sisi tanya jawab kali coba negosiasi. Silakan negosiasi secara pengetahuan Ron. Silakan dipersilakan dengan segala hormat. Tengku Profesor, tanya pegahaba dalam persepsi yang berbeda memang. Ilun na cara pandang lun drone na cara pandang drone, tapi dalam hal persoalan politik Aceh khususnya mungkin tanya nasabah visi pandangan. Namun cara menghadirkan penyelesaian atau cara menghadirkan sebuah solusi pemikiran mungkin berbeda karena latar belakang ideologi dan sebagainya yang mungkin berbeda. Jadi ilun hana lun mencoba untuk memperluas pandangan lun terhadap halnya karena lun tepu karena bahwasannya apa yang sudah dijalankan fleksi Tunku Agam dan lun memang berbeda. Jadi lun lagi hanya mungkin lun harus mempersatukan pandangan nyan menteng dan nyan hana salah masa wadon sampaikan hal-hal yang mungkin hana cocok bagi lun nyan hal yang memang hana masalah karena tayo berhadapan oleh sebuah pandangan silakan, tapi kan hal-hal yang sifatnya fakta
atau dasar pemikiran lun nawarone kan pasti berbeda. Dan jauh hana mungkin kita jelaskan di sini. Ini kan ruang publik, ruang umum. Kecuali terima kasih. Oke, paham. Oke, Tunggu Madi, berbicara politik Aceh secara struktur pemerintahan nunggu independen, secara reformasi ataupun secara demokrasi. Oke, secara global. Yang kan jampu lawa kala-kalincah. Baik menambah tanyakan kok jangan tanyakan rubliknya kan Aceh global. Jangan debat. Kita negosiasi bukan debat. Paham tak? Nah, saya menjelaskan negosiasi benar. Kita negosiasi. Tidak debat, saya menjelaskan. Saya menjelaskan berarti ini kenyo pandangan secara nasional atau secara politik praktis atau bicara tentang politik Aceh saat ini di dalam kawasan nasional. Ilon hanya bicara di lingkupnya. Ilon bicara tentang Aceh secara global. Aceh secara global, pelajari dulu hukum alternatif secara internasional. Kalau belum mempelajari itu, jangan bilang cekap. Malu kita. Tengku, lagi maaf tengku. Lagi maaf, lu mengapa baca tu? Sahabat cuti lu mengapa? Oke. Hukum. Persepsi tanyo tentang Nyo ka debat bukan negosiasi nyo ka debat ke kena negosiasi induksi prof baik nak kau le prof segala habis selesai ke paparkan le Habib Mahdi apa negosiasinya okey prof lanjut Habib coba negosiasi apa poinnya okey Habib tok mik le prof bagi pegah ini paparkan. Okey, Bib, lanjutkan, Bib. Secara pemikiran lun hana mungkin lun tamang dalam pemikiran profesor. Karena tanya na pandangan ideologi yang berbeda terhadap wilayah pemikiran kemanusiaan. Jadi bagi lun pasti punya solusi sendiri terhadap melihat Aceh masa depan. Dan kita punya kebebasan bersama dalam hal mewujudkan itu. Siapapun. Untuk itu lun pikir karena peradabannya terus bergerak dan terus menuju kepada akhirnya ini akan menjadi jawaban siapa yang lebih baik nanti, bukan hari ini. Itu aja tunggu boy. Lagi yang tunggu boy. Okey Prof. Okey Bib, terima kasih. Okey Prof, tanggapi. Beda pandangan. Okey. Karena Madinyo lebih mementingkan kepentingan pribadi. Karena yang secara umum mekanisme sepatutnya beda. Karena Aceh dengan provinsi lain. Karena nyo tunggu agama karena nyo ka berbicara tentang nasionalisme bacuno. Okey, hanam dalih je ba. Tunggu Mahdi. Dalam Aceh nyo beda je, beda. Bukan konteks bugri nak. Kalau didoktrinkan. Karena Aceh disamakan dengan provinsi lain je. Lagero ni. Karena Acehnya jalur independen ataupun jalur reformasi. Karena nyosah secara garis perdamaian. Hanjut sama dengan provinsi lain. Aceh boleh menjalankan diri sendiri secara nasionalisme. Tetapi didoktrin, bugringinan. Disamakan dengan provinsi lain. No way man. Jalur reformasi ataupun jalur independen man. You understand? Hukum alternatif internasional.
Kisah undang-undang secara pelimang dah ditulis secara piagam PBB na. Coba buka, lihat. Mana Emma, jaksa, Mendagri. Coba tanya, ada enggak hukum alternatif secara internasional sesuai dengan nasionalisme, reformasi ataupun independen? Okey, Prof. Terima kasih. No way, man. Nyan kalagat hak bahasa Prof. Du super meligan, Prof. Okey, terlanjutkan dalam diskusi, kan? Kita kembalikan ke arah topik. Okey, silakan Tuku BH, Kiban Rono dari Miup, apa tu? Kiban yang ingin dipertanyakan, wate dan tempat, kamu persilakan. Silakan Tuku BH. Jero, terima kasih. Assalamualaikum Mandum. Ilong hana upo mo putra pembahasan pu tema kan. Adi baru kanda apa juga yang waktu. Daganya anles atlape. Jero, okey. Lebih ke daripada mawa-mawa daripada dia kebo dakwah. Jadi salah faham lah kan. Jadi yang dibahas masalah menoleh Tengku Agam yang enggak jelas yang tergantung posisi dari sudut pandang yang idang le Tengku Mahdi ya. Punya Tengku Mahdi posisi gedang Tengku Aceh mereka berarti koknya sepahamlah dengan yang diperkataan oleh Tengku Agam dan rakan-rakan yang lain. Tapi menyokongnya posisi dengan Malaysia ya, nah masalah. Berarti memang ya katepan jadi menan kejadian menan terjadi terhadap rakan katanya yang kadang-kadang yang dari doktrinisasi dari Sipahi ya. Ya, nah masalah. Yang tergantung letak posisi masing-masing you know. Yang adanya posisi dalam macam mereka ya berarti yang Tengku Agam pegang anak Pak Bantah cik ada kali. Benar ni memang punya posisi berlawanan ya, memang dia kelawan. Ada dah sampai kapan pun, ada wate pun ketinggalan dan mempaham pun, yang bakalan dia ke lawan kedai ocit. Benar ni kira-kira ni. Terima kasih. Okey, Jero Tengku Burak, terima kasih. Lagak kamu mengarahnya. Baik, Iyup nak pertanyaan sih mulai dari Tuku Manum pakon Acehnya hana yang tarik ke diurana PBB lagi di Papua. Nyan satu pertanyaan. Ya, Bib, gimana Bib? Lun ci tanggapan ke Tengku Burak bacu sagan tanggapan. Okey, siap, silakan. Tengku Burak, ilun memahami persoalan konflik Acehnya tanyo berhadapan dengan bangsa Indonesia. Tanyo berhadapan dengan kepentingan global terhadap Aceh. Makanya ilun sangat berhati-hati dalam hal berkomunikasinya. Karena musuh tanyo yang sebenarnya ya kan adalah elit global yang mereka punya kepentingan terhadap Aceh. Hari ini kita berkoar-koar di PBB dengan segala macam cara, itu atas kepentingan mereka. Ketika mereka punya kepentingan, kita dibela. Ketika mereka nggak punya kepentingan terhadap kita nggak punya harapan di situ. Makanya saya punya cara pandang terhadap bagaimana pemahaman politik ini dalam sisi yang lebih luas. Namun ini kan kita bicara di publik, kita bicara sesuai dengan kadar saja. Karena kita tahu apa persoalan yang mendasar terhadap kepentingan Aceh ini. Oke. Lagian Tengku Burak. Semoga sama-sama bisa memahami. Ya kan berarti kan jelas kan. Jadi nak merasa konflik, sedangkan Megawati Dile pernah punya perang terhadap Aceh. Jadi yang terjadi di Aceh kan konflik, wah. Yang lagi mah baru bahasa ini kan konflik. Yang bahasa konfliknya adalah bahasa kepada Sipahi.
nyo lah kena le, nyo ada dasar le, Bu. Ada ya kejadian yang nyata. Di Aceh-nyo yang perang terhadap negara Aceh-nyo 2 boh. Jadi Belanda sabo, mungkin tahun dilun 2, mungkin olehnya Megawati. Ya, jadi Bek konflik, konflik nyam saja. Tanya kau rumah tangga yang konflik ikan ataupun bertempat cerita yang konflik karena berkau ber. Nya kan ni apa ubah lah, berarti konflik. Nya hanya apa bangsa yang mungkin bisa diselesaikan oleh kecil atau pengibar. Tapi menyopar sampai mati lah. Berarti di penyata perang berarti otomatis yang Aceh mereka lagi kamu-kamunya kan wajib berarti membela Danau I Aceh. Kecuali Dan memang hana wajib membela Danau I Aceh. Memang hana berpihak Aceh mereka ya wajar saja kan. Menan kira-kira. Okey, good. Lanjut. Persoalan jadi persoalan. Jadi setiap persoalan harus ada penyelesaiannya. Okey. Karena persoalan Aceh. Jadi persoalan Aceh dihubungkan ataupun terhubungkan. Dihubungkan kepada politik global. Jadi dalam politik global, world government, nilai-nilai kejahatan. Jadi nilai-nilai kejahatan ini dibuat kepada politik global oleh Indonesia. Itu persoalannya. Sejauh mana Anda doktrin, saya boleh selesaikan. Coba berbicara sikap dengan saya. You understand? Dalam halnya tanya hana perlu untuk harus menjelaskan lebih detail karena saya sudah sampaikan cukup tegas tadi itu bahwasannya dan Abdul siapa nama ini? Profesor Tengku Abdul apa? Abdul Basri. Abdul Bahri mungkin memform dan mungkin kalau memang terlibat di kancah internasional dalam hal memperjuangkan ide-ide politik Aceh di sana, mungkin paham keadaan-keadaan ini. Jadi saya pikir saya nggak perlu menanggapi hal yang lebih serius. Yang pasti cara pandang kita terhadap Aceh hari ini mungkin sama, tapi dengan fakta yang berbeda. Okey, itu sisi tanya jawab ataupun negosiasi. Tadi Anda memberikan kepada saya persoalan. Setiap persoalan ada penyelesaian, bukan alasan. Itu alasan Anda berikan kepada saya. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh negosiasi, sisi tanya jawab, penyelesaian. Baik secara piagam PBB, baik secara hukum internasional, secara alternatif. You understand? Bukan alasan. Tengku Abdul Bahri, kalau kita bicara PBB sebagai unsur penegakan keadilan, hari ini mensos di mata peradaban dunia. Bagaimana hari ini negara Irak pora-poranda, bagaimana negara Libya pora-poranda, bagaimana negara Palestina yang terus terjajah. Ini adalah sebuah konsep global yang ingin diterapkan di seluruh bangsa dan kita adalah bagian dari tujuan mereka. Itu bukan penyelesaian, itu alasan. Karena persoalan tentang Aceh, mengapa itu fakta. Kepada Persoalan kita tidak bisa percaya sama kafir. Kita tidak bisa percaya sama kita tidak bisa percaya dengan komitmen sama Anda. Anda mendebat saya. Mana Bib? Mana Prof? Negosiasi, tanya jawab, bukan debat. Instruksi Prof. Hana ke debat Prof. Dan tanya jawab. Mungkin ada sedikit selisih. Satu segi memang betul bagi Habib Pegang mesti di PBB itu kan yang dipegang oleh orang kafir. Maknanya dalam misi kita Aceh untuk pedang daulah Allah, yang pasti bertentangan bertolak belakang. Kebukti, makanya bunuh Habib gua baca toh, berarti ke dia Palestin. Ya, ini satu boleh. Uronyo berbicara Aceh, makanya timbul pertanyaan dari awal bunuh kan, pertanyaan di awal roda kan lagi kan, Arahaji kan kena Arahaji. Lo rasanya kali kepeterang bunuh oleh Tunku Agam, silape. Alah daripada perjuangan Aceh.
Urunyo yang tak angkat ke dalam ranah PBB, Bib, memang konsep dasarnya Islam memang yang perjuangan apa kita kembalikan Aceh. Jadi terbit wakah dari Nanggro kamu nak bergerak Nanggro dro. Yang konsep dasarnya tetap Islam. Tapi urunyo untuk tabaranahnya memang tidak akan dilirik oleh PBB. Kebukti pada sini amtang hana bakal walaupun sebagian sekian negara yang sudah mendukung. Urunyo nah konsep lain, Bib. Inilah yang tengah tak bincang-bincang. Konsep apa yang akan kita pakai ke depan? Baik sekarang dan ke depan. Dari sekarang tak pakai tanyaan, Bib. Rasanya nak Tengku Agam jawaban. Silakan Yang Mulia tak kembalikan mic ke drone. Good. Terima kasih. Luar biasa diskusi malamnya dengan berbagai gagasan, idea, pendapat, termasuk wawasan katanya Putru Barakan yang kan sharing. Buno nalun dengar dari pekan haba daripada Tengku Mahdi kepegah persoalan di Acehnya dan Indonesianya kan persoalan yang katanya. Ya kan akibat pihak internasional lah memiliki kepentingan bahasa langsung di pekaru lah menan. Ketika hanali kepentingan awayan di Aceh, berarti awayan hana jika masalah. Hanya mungkinnya kan pandangan atau pendapat sasah menteng urunnya di Aceh berbagai dinamika yang terjadi tentang politik dasar Acehnya kan kecuali kadimu sumpah Aceh merdeka baru moho. Menyuruh hana di musumpah Aceh merdeka sekalipun simpatisan lah dah pegah. Kan di Acehnya kan dah pegah mapping orangnya. Pemetaan, artinya mapping kan pemetaan kekuatan bangsa Aceh dan pihak-pihak tuh yang memiliki kepentingan nasional Aceh dan pihak-pihak tuh yang kangkang luang dan pihak-pihak tuh yang oportunis, ikut politik praktis yang dimodif di atas penderitaan bangsa Aceh. Ini kan tak buka ini. Izin Tengku Mahdi, dia belum buka. Pada dasarnya Acehnya kan nanggro yang kana. Dengan berbagai dinamika akibat lumpegah jubah kenali. Kegadah krisis kepemimpinan di Aceh akibat Perang Dunia Kedua. Berakhirlah Aceh dengan berbagai propaganda Soekarno. Dirayu Abu Dobre kumpul kebonya kelu hanai menikah Indonesia ng Aceh lahirlah anu bajing bahasa kasarnya karena Indonesianya kan negara baru yang lahir menurut pernyataan Soekarno kan 17 Agustus 1945 sementara Belanda karo hana diakui adanya diakui hana mungkin dipegat agresi kan. Agresi pertama ke-5 ke ke-7 ke Sikurung. Berakhir tanggal 27 Desember Sikurung lapor Sikurung dengan penyerahan kekuasaan kan diperjuangkan di perang Indonesia. Maka pegah perjuangannya kan faktor X sehingga dicari kebenaran atau pembenaran. Padahal memadumnya jika buka kelai orangnya. Catatan sejarah bangsa Indonesia-nya. Menyayangkan bangsa. Menyayangkan Indonesia. Menjadikan bangsa. Singkat cerita, ketika Tengku Mahdi kebegah bono, Indonesia-nya hana kan persoalan di Aceh. Nyo keliru raya. Malah menyena anak muda yang hana dengar tentang sejarah Aceh kan bahaya. Sasa menteng bagi rono. Tetapi, nyo kan perintah luruskan. Artinya Acehnya oronyo diduduki, dikuasai, dijajah oleh Indonesia sistem. Yang gekun ideologi Pancasilawannya. Dasar hukum Indonesianya Pancasila. Undang dasar 45, level 7 pasal 2 aturan tambahan, aturan peralihan. Nyo harus buka dasar ile. Mahannya kan mencawon. Seakan-akan politik global dunia internasional yang orangnya dunia terpecah akibat perang dingin Amerika dengan Uni Soviet bubar
Diet kelimang belah boh nanggro, pecahan Uni Soviet, yang orangnya salah sabuh nanggro yang pecahnya Ukraina, yang diperang oleh Rusia pecahan dari Uni Soviet sih. Nah terjadi yang dasar peperangan awal menurut Lundupu, karena napu boh provinsi di Ukraina nya, bijih-bijih Rusia yang ilake bantu yang dinyatakan merdeka orangnya, persisnya tinggal Aceh merdeka, ibu dah Jawa-Jawa cegiri, ibu dah Jawa-Jawa transmigrasi, pekaru Aceh. Pegat perang, nanti kejadian perang orangnya di Ukraina yang urun-urun sebagian anak itu pun. Baik dia tuduh li Rusia bahwa Ukraina orangnya di perang gara-gara dipoh bangsa Rusia hana ipoh. Dan menyangkut dengan permainan Amerika di sana, permainan Eropa Uni di sana, dituduh oleh Rusia. Menangsin masalah Aceh orangnya. Baik dengan sistem global, krisis ekonomi dan krisis global orangnya akibat kalahi negara baru, fakta pertahanan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Amerika yang orangnya kaitan dengan Indonesia dalam di sini. Tak pegah masalahnya menyangkut dengan Aceh. Hana masalah, hana urusan. Masalah Aceh dasar itu penjajah dan kemerdekaan. Yang jajah Indonesia sebagai penjajah baru. Nyo yang paling dipaham Rondong Komadi. Menyonyo hana itu mengana. Hana masalah sih lo hana luyu paksa. Kebenarannya harus diungkapkan sekalipun dunia runtuh. Jadi Indonesia menjadi negara baru yang bukti jiworonya bendera Aceh di Putren di PE merah putih. Merah putihnya pi ke bendera Indonesia, yang bendera Belanda pi biru. Hana bendera wayan. Bahasa pi bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Bangsa hana bangsa Indonesia. Terdiri dari bangsa-bangsa. Menjadi Aceh yang mengaku, yang hana mengaku urusan. Bangsa Batak, bangsa Padang, bangsa Melayu, Sriwijaya sampai seluruh bangsa Jawa dan seterusnya. Jadi kan harus terbuka yang supaya generasi mudanya ditipu. Beoronya kayak framing persoalan penjajah Indonesia yang di Aceh tidak pegah hana masalah. Kiba hana masalahnya, hana masalah hana ipoh Aceh, hana itimbah Aceh, hana DITI, hana perang Jumbuk, hana DITI, hana perang PKI, hana operasi 20 boleh operasi intelijen, termasuk jaring merah, cinta menasah, macam-macam sampai DOM di Pluton. Kiba hana masalah. Kan masalah kan yang dimele Indonesia Aceh sehingga merana dan mati bangsa Aceh orang ini dan gasin bangsa Aceh. Kibuka le pikiran dan hati nurani, be buka kupinyu. Hati nurani pakai. Naik kota Kuracana, naruhung dada belah Syafirana. Nah dipegah penyiksaan di Rancong mana? Nah dipegah penyiksaan di Rumah Hudung mana? Nyantuk Kumadi ini Cibuka becut, menyeruan Urace. Dakkan Urace pi wajib itu pun. Sekalipun orang nyoka, kalagemia tu be, kaitup. Kali pegadah bekas-bekas penyiksaan bangsa Aceh. Sampai di penyata perang Megawati, yang geken Marsilo, atau darurat militer, Marsilo bahasa Inggris. Dan ngasih kurung lah. Beli 5 tahun 2000. Yang kebiadaban, tiro presiden menyediakui Aceh yang bagian daripada Indonesia ke penyata perang. Yang geken genosida. Pembunuhan secara berencana oleh negara. Yang hanya kita biarkan ketika singa Aceh tidak wajib tertuntut Indonesia yang Mahkamah Internasional. Nampak? Benar pegahan perkara. Indonesia lah yang berdarah-darah di Aceh. Indonesia lah sebagai bangsa pembunuh. Nampak? Itu dasar lu begale. Ya jelas. Abu Dhabi pakai ngepai perang lagi karena kecewa dengan perjanjian antara bilateral ganyan ke bangsa Aceh. Antara janji-janji Abu Dhabi dengan Soekarno. Bahkan akhirnya kemudian wali pada Desember 1976 yang penyataannya dan gedukung oleh Abu Dhabi. Bahkan di Abu Dhabi 82 sampai ganyan tahanan kota di Jakarta sampai Abi Hungu. Mamadum yang berdarah-darah sampai gadah jamong mati bangsa Aceh gara-gara Indonesia. Kibatkan hana masalah dengan Indonesia. Kibat dia pedalih internasional. Internasional galom kejadian di Aceh lagi tsunami kadro ibantu. Tetapi atai bantu di tsunami le internasional di korupsi le Jawa. Mamadum bantu internasional di korupsi. Ubah-ubatan anak tu sampai ditet ubah-ubat. Nah paling Ata gobjo itu merampok. Bakji hana hijau, nanai merampok di Aceh dan dipoh bangsa Aceh. Nah jelas. Kau pegah hana masalah Indonesia di Aceh.
Jadi baik nge-framing masalah oronyo, menyahana setuju dengan Aceh mereka, take away. Cok tidak. Dan bela Indonesia bila mereka mengdendera lo. Kan berarti perbedaan kita terima ketika menghalirkan darah bangsa Aceh hipoh le Indonesia. Nyo hanya tak terima katanya. Beda pendapat je, tapi baik berhalir darah bangsa Aceh tunggu. Nampak? Yang dasar le. Okey. Kedua, akibat tindakan oronyo, kebiadaban Indonesia terhadap tahanan politik yang dibebaskan oleh Habibie. Pernah dalam pikiran orang-orang. Bukan bukti bahwa Indonesia melakukan tindakan kebiadaban. Yang Habibie dicabut dom tanggal padu. Tanggal 18 Agustus 1998. Lagi beliau menjabat. Diperintahkan Wiranto sebagai pangam pada saat itu. Nampung. Kedua, kiban hana Indonesia nya. Bendera apa orangnya dia? Tentera orangnya. Hukum pun yang berlaku di Aceh. Kan hukum Islam. Kele hukum negara Islam Aceh. Pekiban don ini pegahana masalah Indonesia di Aceh. Masalah pandangan silakan, tapi jangan dihalalkan darah bangsa Aceh. Baik lagi kesan awak menyerah orangnya. Perlai ke gubernur poh bangsa Aceh. Begat perang. Olehnya menyerah. Hanya tak terima dia orangku. Menyerah bangsa Aceh. Menyadar Aceh. Tapi menyurang Aceh kaji kecua Indonesia silakan. Lu pegah apa cukup jelas itu berdua. Kecuali orang klau dia dengar. Pernyataan Presiden Jokowi menyangkut pelanggaran HAM yang harus diselesaikan non-judisial. Yang pernyataan presiden. Presidennya leboh pangkatnya di dalam sistem presidensial. Kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi. Gimana orang yang pegahkan masalah Indonesia dia Aceh? Padahal fakta kalau ungkapkan olehnya. Baik sikula keroy, pikiran keroy. Dan Abu Dhabi anak jaya kula. Ali Hashimi anak jaya kula. Profesor orangnya. Cara kita mikir ke. Megawati anak jaya kula. Tapi profesor je. Iwahid anak jaya kula. Alun Dupu Iwahid anak jaya kula. Tapi profesor. Walaupun head and she kan. Honoris causa. Jadi beuronyo nge-framing seakan-akan persoalan internasional na kepentingan di Aceh. Na politik yang getanyonya hana politik. Perjuangan Aceh hanam politik ke Indonesia. Status bangsa Aceh hurung ponang roh. Status Indonesia penjajah wajib tausi gitu. Urusan politik ini. Maka bea cerita politik dengan penjajah. Dan penjajah hana toleransi kita dengan penjajah. Nampung. Dan hana perjuangan berpolitik. Hana. Pajan damain politik ketika katidang nangro. Lagi Indonesia orangnya pegang sistem demokrasi dengan multi partai. Borjes single bukan Borjes kan multi partai karena tripartai kan heboh partai saja Golkar, PDIP, bukan PDIP berubah olehnya pilih Azasi tunggal Pancasila orangnya kan multi partai malah di Aceh karena partai lokal. Segala mati zaman Soekarno ikan multi partai sih. Tapi bisa disebutkan major menjadi leboh partai dua tim itu Soeharto supaya mudah dikontrol dan terjadi di fungsi ABRI. Jadi pakiban nggak pegah leron hana masalah Indonesia di Aceh dan kelawan gedanya. Nyokan le framingnya. Salah-salah aja kerja sarung jaroga kipai penyampaiannya. Kali dilakukan oleh Indonesia melalui sistem teritorial. Sistem teritorialnya bahasa teritorial gitu. Yang diungkapkan di Tengku Mahdi pun. Nah, yang biasa hidup bak gerakan teritorial, bak tentara sahabat heboh aja tentara. Fun gerakan intelijen, kedua tempur teritorial. Lo ngana punya pernah lo tentara. Ipat di Zagreb tugas 2 tahun, di Irak 2 tahun. Karena masalahnya itu pun. Jadi baik pernah gedanya orangnya. Naik sang seakan beda pendapat biasa hana aja dalam perjuangan beda pendapat jut asai dihargai perjuangan orang lain baik dihalalkan darah bangsa Aceh demi kepentingan pegahaba dan mengaburkan dan memframing masalah-masalah substansi perjuangan bangsa Aceh. Nyong anjir tak terima dah.
Maka orang Aceh harus cerdas cara menilai. Dan dah nak pegah ke depu. Jadi poin jipu. Indonesia adalah penjajah dan pendatang haram di Aceh. Bangsa Aceh adalah pemilik Aceh. Somanteng yang sudah penjajah bagian daripada penjajah. Somanteng yang sudah penjajah berarti antek penjajah. Bangsa Aceh adalah bangsa asli yang memiliki hak antara hak dan batil. Jadi yang tak pegah orangnya adalah hak bangsa Aceh. Dilindungi oleh hukum internasional, humaniter, Konvensi Geneva, Resolusi PBB, Konvenan PBB, dan hukum Islam Aceh. Mana nilai? Tetap semangat dan istiqamah. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Beb ingin menanggapi, Ya. no? Silakan. Bukan. Baik, Teguh Boy. Elon mungkin akan tanggapi mentanggapi hal yang mungkin terjadi kesalahan persepsi antara Tengku Agam dan Profesor nih terhadap pernyataan Lun Buno. Tapi sebelum menanggapinya, Lun akan kilas balik tentang hal yang penting sekali dalam sejarahnya, yang penting yang betul Tengku Agam, Cid. Jadi fase perjalanan Perang Dunia Kedua, Amerika dan sekutu, elit global di dalamnya itu semua, membangun sebuah strategi untuk menghancurkan Kesultanan Aceh melalui dihadirkannya Sanok Granyo sebagai ulama putih yang membawa bencana kehancuran di bumi Aceh. Dalam fase itu terjadinya konflik antara Umarah dan kelompok masyarakat Aceh. Hasil dari ini bergerak sampai fase Perang Dunia II berakhir. Terbentuknya Republik Indonesia, terjadinya banyak hal transisi. Munculnya Daud Berue sebagai perwakilan pusat. Dan kembali juga melakukan satu siasah untuk menghancurkan, membunuh para ulebalang di Aceh. Akhirnya Aceh kehilangan tampuk kekuasaan kepemimpinan. Dan yang herannya, mengapa pada saat itu pada orang-orang yang mengerti keadaan tidak mencari, tidak mengusung kembali, tidak mempersiapkan kembali para pewaris raja, pewaris Kesultanan Aceh yang ada pada 9 wilayah itu untuk mewakili dan memperjuangkan hak ini. Fakta sejarah. Artinya apa? Ada kerja elit global di sini yang menghadirkan Indonesia sebagai usaha menghancurkan kekuatan Islam global Nusantara. Hancurnya Turki, hancurnya Kesultanan Aceh melambangkan hancurnya kekuatan global Islam pada Perang Dunia Kedua. Itu fakta sejarah. Dan hari ini kita menyaksikan, saya mengatakan bahwasannya musuh bangsa Aceh yang sebenarnya itu bukan Indonesia, itu maksud saya. Adalah kepentingan global. Itulah musuh masyarakat Aceh sebenarnya. Lantas bisa terpahami maksud ini, yang dimaksud dengan yang sebenarnya. Indonesia ini bagian dari kepentingan global. Indonesia ini bagian dari kepentingan global. Dan Aceh adalah fakta. Bagian dari musuh global pada saat itu. Termasuk Turki. Termasuk Saudi Arabia dikuasai oleh Bani Saud. Ini fakta. Dan kita harus tahu musuh kita sesungguhnya. Itu yang terpenting. Kalau Indonesia nih, saya melihat 5 tahun lagi udah nggak ada lagi, dia hilang sendiri. Kenapa? Konflik di dalamnya. Tapi masyarakat kekuatan global nggak kepingin di Aceh itu bangkit. Kalau bukan kita sendiri yang hadir, kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan, tanpa mengharap iba dari mereka. Itu yang maksud saya, Tengku Yang Mulia Agam dan Profesor. Sekedar verifikasi aja. Jangan sampai salah menafsir. Nanti jauh larinya.
Okey. Okey, terima kasih. Berbicara. Prof, instruksi Prof instruksi Okey. le. Dan saya adalah bagian dari sejarah itu. Okey, Bib. Bacut, Tungku Boy. Prof. Dia getak sambung di Tungku Agam karena berbicara fase. Kan hana tak pelajari katanya. Kak, Tungku Mahdi, Anda memberikan penyampaian itu teori, manuskrip yang diciptakan oleh orang. Mana buku ataupun buku mana yang Anda baca? Pustakaan di mana dikeluarkan? Fase 1. Mana Prof? Fase kedua, Tungku Boy, sabar. Ya doktrin, pegak bugring, mufum dan yang Ya, okey. Fase ke-1, fase kedua, fase ketiga. Fase ketiga, Indonesia belum ada. Kenapa di doktrin sejarah dalam fase ketiga memasukkan Indonesia dalam fase ketiga? You understand? You baca sejarah itu, pustakaan mana dikeluarkan? Apa nama judul buku yang Anda baca? Sejarah itu referensi dari mana? Mana ada fase 1, fase 2, fase ketiga? Fase ketiga belum ada Indonesia. You understand? Bugring kat pegah kena baklung. Hai Prof, tak sakit. Ya kena aku tahu ni acara mecut. Hai Prof. Tahet tu. Sabar. Nak mecut tak? Jawa cak geriknya di tipak ui alim. No. Bukan menyudutkan. Kita negosiasi. Bukan salah. Baik teman. Sabar. Baik menyudutkan no. Ana mau miro ke cara pengabar. Jadi Tungku Mahdi bukan salah, tapi penyampaian yang Anda itu opinion kan. Itu sejarah opinion. Doktrin. You understand? Okey, Prof. Terima kasih. Okey. Agak ada tanggapan Ronald. Ino tapo ba. Okey. Nah, jadi fakta sejarah perang Cumbu itu bukan fakta itu. Satu. Yang kedua, kehadiran Sanogranyo memecah belah bangsa ini dalam proyeksi kepentingan elit global pada saat itu, Amerika dan sekutu, Inggris, Belanda. Bukankah itu sebuah rencana akbar dari para elit global untuk menghancurkan kekuatan Islam Aceh? Yang ketiga, pertanyaan saya, kenapa nggak memperjuangkan Kesultanan Aceh? Kenapa nggak memperjuangkan Kesultanan Aceh sebagai front perjuangan Aceh? Itu pertanyaan saya untuk Tungku Boy ya. Gimana Bib? Cini ulang pertanyaan. Mungkin yang pertama yang penjelasan tadi sudah, cuman pertanyaan saja yang perlu saya jelaskan. Mengapa tidak memperjuangkan mengapa tidak memperjuangkan entitas Kesultanan Aceh sebagai progres perjuangan hak dasar kedaulatan Aceh. Merdeka. Kedaulatan Aceh, bukan perjuangan. Enggak perlu kedaulatan Aceh. Kita berdaulat. Okey, Bib. Kenapa bukan Okey, kamu arah pertanyaan Bib. Berarti kenapa tidak perjuangkan dari menyetacok kedaulatan Papua kembali kepada garis perjuangan lagi masa Kesultanan Aceh. Menan Bib, kira-kira menurut Ron yang mana pertanyaan? Ya. Okey, yang pertama Bib, Maka Haji ketika dideklarasi oleh Wali menyatakan dirinya sebagai seorang presiden ataupun wali negara. Lon rasa dari zaman kan nyan kali terbahas dari uronyan kali terbahas kenapa dari masa sultan sehingga berjalan sampai adanya wali negara nyan kali terbahas Bi. Nyan satu le. Sehingga atan pegali tengku agamuno nangro kesinambung nyakenyan yang gemaksud kembali kedaulatan berbeda dengan visi yang dibawa oleh masa Daud Beraih. Nyan kan sebuah kan presiden dan hanaha aji. Ya tuntut dan bukan perjuangan nangro kesinambung yang ngepegangnya. Maka berbeda alur JB antara masa Daud Beraih dengan masa Wali. Nyan lo rasa tengku agam lebih jelas lo makan ketemu peterang.
Nan le silapih Habib. Silakan Yang Mulia. RTG tunggu boy, RTG secara administratif kan berbeda. Yang kita mau kedepankan kan kedaulatan atas dasar administratif. Fakta integritas bangsa ini sudah berdaulat secara administratif. Makanya Habib, makanya coba Habib tengok dulu hari ini kata Gepegah Buno masalah di Belanda. Belanda hari ini belum mengakui yang bahwa Indonesia ini secara legal dia merdeka. Dia sabo oleh kata penjelas kan. Oleh tentang masalah hari ini Kesultanan Aceh, ini masih ada di beberapa museum-museum, bahkan menyerta pegat urangnya kan di istilahnya sudah dimodernisasi lah. Sehingga untuk nyakenyan program awaknya dijajah Aceh dipoh segala macam bentuk kesultanan boleh balang masanya nyakenyan propaganda kan bi. Inilah yang terjadi hari ini. Dan hari ini sejarah Indonesia menutupi hal tersebut sehingga orang tanya Aceh sendiri pun kepada sejarahnya. Menyahana ditutupi. Coba buka sejarah buku-buku yang diterbitkan dari kurikulum sekolah-sekolah formal ataupun non formal. Nah, hana atanya pada apa? Inilah ada yang cerita dari lisan, ada yang cerita daripada orang-orang pelaku-pelaku sejarah dulu yang masih ada sehingga diturunkan sehingga adalah bak katanya orang yang benar-benar paham sejarah tentang Aceh yo. Dan mungkin kamu kali terbahas nyobib bak padim-padim boh Komal termasuk bak anon blok. Kamu kain bahasa tanya Bib. Semua punya taplah sabo-sabonya panjang wate. Ini gepaparkan le agam tentang silapih tentang yan. Good. Silakan Yang Mulia. Good, terima kasih. Jadi mungkin nyo jelong bidanggapan ke Tungku Mahdi ya, yang ulun pemulia. Persoalan Gepegah na elit internasional menyangkut dengan di dalam digunakan Indonesia sih. Pada prinsip lahi Indonesianya memang konfigurasi internasional Yahudi Amerika kan, Yahudi Eropa yang ikut Belanda kan. Sedangkan Soekarno-nya kan ante Yahudi. Karena dia hanya berjuang. Bahkan diterima ngeris, yang terima ngerisnya terjadi konferensi meja bundar 27 Desember sikurunglah purpus kurang. Dari RIS berubah menjadi RI sampai diajak wilayah jajahan Belanda kan. Yang pusaboh jajahan Belandanya JB Panhut, Johannes Berners Panhut yang pusat kekuasaan di Batavia. Batavia berubah jadi Jayakarta, berubah menjadi Jakarta. Jadi mana Tungku Mahdi? Elon lodepu yang rona maksudnya seakan-akan kebiadaban Indonesia di Aceh na campur tangan internasional yang rona maksud kan. Nyan keliru menurut lo hanu salah rona. Nyan keliru cara pandang laginya. Karena upaya elit global yang rona maksud cuma melahirkan Indonesia. Tujuan elit global yang ke Yahudi Amerika na Yahudi Eropa cuma saboh dipegadah seluruh kesultanan Nusantaranya, mulai Kesultanan Islam Aceh, Sriwijaya, Melayu Deli, Melayu Pekanbaru, Sultan-Sultan Islam sampai Demak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, seluruh sampai Patimura sampai Ternate. Betul. Hanya untuk menciptakan Indonesia yang ikut pulau Hindu, siap pulau Hindu. Pakai ikut pulau Hindu karena di meyup India keberadaan jihnya di kalen leawa Eropa atau leawa Amerika. Nah, jadi yang rona maksudnya awal dari menciptakan Indonesia betul. Nah peran Yahudi Amerika, Yahudi Eropa. Nyan gekun kepentingan elit yang rona maksud. Kamu lo yang rona pegang. Tetapi waktu Indonesia menjadi negara dan anggota PBB orangnya. Walaupun hana wilayah, walaupun hana sejarah, walaupun hana bendera, walaupun hana undang-undang, walaupun hana sepena, tetapi sengaja dibiarkan oleh dunia internasional dengan Yahudi yang menguasai dunia per 50 tahun kauronyo. Wate ipoh bangsa Aceh, wate dijajah Aceh oleh Indonesia, nyan hana le urusan elit global Tungku Mahdi. Nampung. Nyan atunan Indonesia
Oronyo lagi hancit, ipoh bangsa Papua. Dia perang Papua, dirempok Papua, dirampok Mamadum. So mau urang dipoh, nyan kan perintah elit global tunggu, nyan perintah sistem Indonesia yang gekun sekularisme, marxisme, nasakum, nasionalis agama komunis. Baca nyacok loncok lo kesimpulan kamu dengar. Ilon. Dan Mas Uji paparan Rono pahran untuk lo tanggapi bacut jadi supaya nyambung Mas Uji. Oke, silakan. Mas Uji ada titik nyambung bacut. Acaranya kita gadah Mas Uji. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Jadi kepentingan politik global itu cuma satu, ekonomi. Bagaimana dia mengendalikan suatu negara untuk kepentingan ekonominya. Fakta, kita nggak bisa lupa dari terbentuknya Arun, Epson Mobil yang menguras seluruh harta kekayaan bangsa Aceh nyoho geme. Dan akan berlanjut ini kepada hal-hal yang lain. Persoalan ini. Dan kita jangan lupa penjajahan modern itu bukan penjajahan perbudakan manusia, tapi perbudakan ekonomi. Ini yang perlu kita pahami, tujuan kepentingan global itu di mana. Dia tetap memperkuat Indonesia. Kenapa? Ada investasi dia besar di Indonesia. Ada investasi dia besar di Indonesia yang perlu dikawal. Dan mereka membutuhkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan mereka. Jadi ada hal-hal yang perlu kita dalami di sini. Sehingga memang butuh satu keberanian berpikir untuk melihat kejahatannya seperti apa. Kalaulah Aceh itu tidak memiliki sumber daya dan dia mungkin tidak memiliki apapun, sudah dari kemarin Timor Leste itu dibebaskan. Kenapa nggak ada manfaatnya? Tapi hari ini Aceh merupakan satu wilayah yang potensi sumber daya alamnya begitu besar. Dan ini perlu dikuasai. Ini bicara kepentingan perang ekonomi. Ini bicara tentang kepentingan bagaimana menguatkan sistem dan menguasai sebuah negara. Maaf Tengku Agam, saya terpaksa harus memotong bicara Tengku Agam dan menjelaskan hal ini supaya clear, supaya ada match apa yang saya maksud.